Selamat datang di channel Spiritual Journey, segmen catatan bawah tanah episode ke-6. Tema kali ini adalah interpretasi mimpi menurut ilmu kodrat. Dalam video ini kita akan mulai membahas tentang interpretasi mimpi, tetapi menurut budaya Jawa dan menurut ilmu psikologi. Mimpi dalam budaya Jawa. Bermimpi dapat didefinisikan sebagai keadaan mental yang terjadi selama tidur. Mimpi ini biasanya berisi peristiwa-peristiwa fiktif dan terorganisir seperti rangkaian cerita yang menghadirkan pengalaman sensorik, persepsi, hingga emosional secara internal. Mimpi merupakan pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera dalam tidur. Dalam budaya masyarakat Jawa, mimpi bisa diartikan sebagai bunga tidur atau sebagai suatu pertanda. Mimpi bisa memiliki makna atau arti khusus dengan tujuan khusus serta dapat berguna. Di dalam budaya Jawa ada 3 kategori mimpi, yaitu mimpi Titioni, Gondoyoni, dan Puspotajem. Yang dikategorikan sebagai mimpi Titioni adalah mimpi yang terjadi antara pukul 21 hingga 24 atau pukul 9 sampai pukul 12 malam. Pada saat tersebut, gelombang otak kita berada pada fase atau frekuensi alfa. Dalam budaya Jawa, kondisi itu disebut luyup-luyuping aluyup atau kondisi otak dalam keadaan setengah sadar. Kondisi ini biasanya sering dialami oleh meditator yang baru saja belajar meditasi. Dalam fase ini kita sering mengalami halusinasi. Kategori kedua adalah Gondoyoni, yaitu mimpi yang terjadi antara pukul 12 malam hingga pukul 3 pagi. Pada saat tersebut, gelombang otak kita berada pada kondisi theta. Dalam kondisi ini, kita akan terhubung dengan emosi-emosi daya ingat dan navigasi ruang. Saat kondisi ini, mimpi yang muncul sering susah untuk diingat dan sering muncul sebagai mengigo atau ngelindur, di mana tubuh kita akan bergerak mengikuti emosi. Kategori ketiga adalah mimpi Puspotajem, yaitu mimpi yang terjadi antara pukul 3 pagi sampai menjelang subuh. Pada saat itu, gelombang otak kita berada pada frekuensi delta atau deep sleep. Dalam kondisi ini, kesadaran turun di titik terendah, sementara alam bawah sadar muncul dan menjadi dominan. Mimpi dalam ilmu psikologi. Ada banyak interpretasi dalam ilmu psikologi tentang arti mimpi atau pemahaman atau analisa tentang mimpi. Yang pertama kali menganalisa tentang mimpi adalah Sigmund Freud. Menurut Freud, mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan itu berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, hingga aktivitas emosi yang tidak disadari. Mimpi menjadi cara pokok untuk mencapai alam bawah sadar yang meliputi kompleks dorongan, keinginan yang terpendam, yang terkait dengan hasrat seksual dan kepribadian manusia. Menurut Carl Jung, mimpi selain apa yang sudah disebutkan oleh Freud, karena Jung ini terpengaruh oleh pandangan Freud, mimpi merupakan ungkapan
atau mengungkapkan aspek-aspek kolektif dari psikologi manusia, termasuk archetype dan simbol yang terkait dengan budaya dan warisan kolektif. Kalau Freud lebih memandang mimpi itu individual, apa yang dialami oleh seseorang ketika mimpi itu sifatnya individual. Kalau menurut Jung, apa yang dialami oleh seseorang ketika mimpi itu bukan hanya individual tetapi juga ingatan-ingatan kolektif yang mengakar jauh. Kemudian menurut ilmu neuroscience, mimpi adalah apa yang terjadi ketika otak kita aktif, namun terputus dari rangsangan eksternal dan tanpa adanya refleksi diri. Aktivitas bermimpi erat kaitannya dengan skema memori seseorang, pengetahuan umum, dan informasi episodik yang menghasilkan simulasi. Menurut psikologi modern, mereka cenderung mengakui bahwa mimpi memiliki arti dan interpretasi yang sangat individual. Mimpi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kondisi emosional, dan kesehatan seseorang. Sebuah catatan tambahan tentang lucid dreaming atau lucid dream. Lucid dream ini merupakan fenomena ketika seseorang mengalami mimpi, namun dia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang bermimpi. Jadi orang mimpi dan dia sadar bahwa dia sedang berada dalam mimpi. Nah, mimpi seperti ini diyakini sebagai suatu petunjuk spiritual yang bisa membawa seseorang memasuki dimensi yang berbeda. Sekarang kita ingin membahas mimpi menurut ilmu kodrat. Ilmu kodrat Jawa. Jadi, menurut apa yang saya pahami ketika saya belajar tentang ilmu kodrat dan membahas tentang mimpi, maka benar bahwa ada mimpi yang tadi dikategorikan sebagai mimpi titioni atau gontoyoni atau spotajem, tetapi batasannya enggak sekaku itu. Hanya karakteristiknya saja, ciri-cirinya saja bahwa ada mimpi yang sifatnya sekedar bunga tidur atau yang karena kegelisahan kita atau petunjuk atau memang ada hal khusus. Ya. Jadi intinya apabila mimpi itu merupakan suatu petunjuk yang diterima oleh seseorang, maka ada beberapa kemungkinan yang akan dialami oleh orang itu. Bagi seseorang yang memiliki kekuatan atau kejernihan batin, maka ia akan mendapatkan petunjuk secara jelas. Bahkan pada tingkatan tertentu dia tidak perlu tidur, tidak perlu melalui mimpi. Petunjuk itu bisa dia terima dalam keadaan sadar atau terjaga dalam kondisi atau fase meditasi atau ketika sedang berdoa gitulah. Nah, dia bisa menerima petunjuk itu secara visual, melihat atau hanya sekedar mendengar suara atau bisikan lah. Gitu ya. Nah, sementara orang yang masih mengedepankan akal lah, jadi
rohani kalah oleh jasmani, maka petunjuk yang didapat biasanya lewat mimpi. Nah, mimpi yang dia terima itu biasanya akan bias. Kenapa? Karena dia akan melewati lapisan-lapisan rohani. Jadi sejatinya kita itu kan berlapis-lapis, mulai dari sukmo sejati, guru sejati, saudara sejati, dan raga sejati. Nah, bisa dianalogikan dengan kalau kita melihat ada sebuah benda, kita masukkan, kita celupkan ke dalam air, maka bayangan yang kita lihat si benda itu seperti patah atau dibiaskan, dibelokkan. Nah, sama petunjuk itu yang datang lewat mimpi itu juga akan terbiaskan, sehingga kadang-kadang gambaran yang kita terima itu menjadi aneh, menjadi tidak masuk akal. Nah, tetapi masih bisa dirunut, masih bisa dipahami dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan mimpi mendapatkan baju, maka di ilmu kodrat itu bisa diartikan bahwa baju itu adalah ageman atau keyakinan, seperti agama, ageman gitu ya. Jadi itu sebuah keyakinan. Atau ketika kita mengalami seolah-olah mimpi mengalami sedang naik kendaraan, entah sepeda motor, entah mobil, kemudian bannya kempes gitu. Nah, itu bisa diartikan bahwa keyakinan kita itu mengalami masalah, kempes lah gitu ya, atau melemah. Nah, untuk bisa lebih mengerti apa yang diterima oleh seseorang, petunjuk yang diterima oleh seseorang lewat mimpi itu, kalau kita mau menginterpretasikannya atau mencari tahu sebenarnya petunjuk yang diterima oleh seseorang itu apa, itu ya ditanyakan kepada rohani si orang tersebut. Langsung tanyakan apa yang diterima, misalnya si A, tanyakan ke rohaninya si A, rohaninya si A, ini ada mimpi seperti ini yang diterima oleh si A, ini sebenarnya petunjuknya apa, dawuhnya seperti apa. Nanti si rohaninya itu akan menjelaskan. Nah, perkaranya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan gaibnya si A ini atau rohaninya si A. Jadi sebenarnya tidak mesti harus menggunakan simbol, tanyakan aja langsung dengan yang penerima pertama, ya kan. Karena dalam seseorang ada sejatinya, bisa tanyakan ke saudara sejatinya, bisa ke guru sejatinya atau sukmo sejatinya. Nah, itu akan menjadi jelas. Kadang-kadang memang agak menjadi aneh, tetapi memang harus begitu caranya supaya kita mendapatkan penjelasan yang sebenar-benarnya tentang arti mimpi yang dialami oleh seseorang. Jadi menurut ilmu kodrat, mimpi merupakan dialektika antara kawula dan Gusti. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Gusti, Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang diterima oleh kawulanya, hambanya, makhluknya.
melalui proses dalam bentuk-bentuk tertentu sejauh kawula itu mampu menerimanya. Karena manusia, kawula, diciptakan atau dilahirkan dengan kekuatan dan keberuntungannya masing-masing. Sehingga petunjuk-petunjuk, dawuh, instruksi, perintah, ataupun wahyu yang diberikan oleh Gusti Tuhan Allah kepada kawulanya disesuaikan atau diterima oleh sang kawula sesuai dengan kondisi si kawula tersebut, dengan situasi dan kondisi kehidupan di mana kawula tersebut berada. Demikian sedikit interpretasi mimpi menurut ilmu kodrat. Mudah-mudahan pembahasan yang sederhana ini bisa memberikan pencerahan. Ini hanyalah sebuah sharing dan bukan bermaksud untuk menggurui. Terima kasih.